Hey yo, what's up? Semoga kalian selalu sehat dan mudah rezekinya. Jadi kemarin waktu aku scrolling di TikTok, aku nemuin postingan tentang buku yang cukup viral nih. Karena di buku ini tuh ngebahas banyak ramalan peristiwa besar, termasuk salah satunya kematian Ratu Elizabeth II. Kenapa viral? Karena buku ini ditulis jauh di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada juga yang ngebahas tentang perang Indonesia lawan Australia nih. Nah, karena penasaran, akhirnya aku ngebeli buku ini. Dan ini dia paketnya udah datang. Langsung aja kita unboxing, guys. Oke, ini dia bukunya Nostradamus Complete Prophecies for the Future. Ini ditulis oleh Mario Reading. Tapi sebelum aku lanjut, aku mau kasih tahu kalian kalau di video ini aku nggak bahas isi buku ini secara mendalam ya. Di video ini cuma ngebahas tentang unboxing dan daftar isi bukunya saja. Tujuannya supaya kalian yang ingin membeli bukunya secara online bisa mendapat gambaran yang lebih detail tentang fisik buku dan bab apa saja yang dibahas dalam buku ini. Karena kalau belanja online kan kita nggak pegang fisik bukunya secara langsung ya. So buat kalian yang berharap video ini bakal bahas isi atau tulisan buku ini, kalian boleh skip aja. Dan kalau misalkan kalian berminat kalau aku ngebahas isi buku ini, kalian bisa tulis di kolom komentar bab mana saja yang kalian inginkan. Nanti aku bakalan usahain buat ngebahas tentang itu. So, tonton sampai habis ya. Buku ini terbilang cukup kompak ya. Untuk size-nya sendiri mulai dari panjang 20 cm, lebar 14 cm, dan ketebalan sekitar 2,5 cm atau 471 halaman. Buku ini menggunakan soft cover dan kertas buram yang ringan. Jadi buku ini cukup enteng ya. Dengan size dan bobot yang enteng kayak gini, ngebikin buku ini tuh jadi enak banget buat dibawa kemana-mana karena nggak terlalu berat. FYI, for your information, buku ini terjemahan dari bahasa Inggris Nostradamus The Complete Prophecy for the Future. Dan yang aku pegang ini cetakan 1 Januari 2010. Oke, langsung aja kita ke daftar isinya. Pertama di sini ada ucapan terima kasih ya, kemudian ada pendahuluan dan tentang Nostradamus di halaman 31. Kemudian di sini di September ya, bencana Menara Kembar 1. Kemudian ada September 2001 ya, di sini ada bencana Menara Kembar 1. Bencana Menara Kembar 2. Kemudian tahun 2002 dan seterusnya ada Guantanamo Bay. Tahun Maret atau April 2003, Perang AS Irak 1, Perang AS Irak 2, Perang AS Irak 3 ya. Tahun 2003 dan seterusnya ada Perang AS Irak 4, Junta Militer Burma. Tahun 26 Desember 2004 ada tsunami ya. Tahun 9 Januari 2005 dan seterusnya ada inisiatif perdamaian Timur Tengah. Tahun 2 April 2005 ada kematian Paus Yohanes Paulus II. Tahun Agustus atau September 2005 ada banjir New Orleans. Tahun 2006 ada kematian seorang pemimpin di Roma. Kemudian ada krisis di gereja Protestan juga. Tahun 2006 dan seterusnya ada pembunuhan seorang pemimpin dunia. Tahun 2007 ada konflik Korea Utara. Tahun 2008 ada akibat pembunuhan. Tahun 2010 peringatan dini tentang Antikristus ketiga. Tahun 2011 ada pemanasan global 1, kemudian ada bahaya-bahaya bagi pengganti Johannes Paulus II. Kemudian ada Benedict XP1 ya atau 16 gitu. Tahun 2012 ada kematian seorang Paus I dan ada Putri Diana dan Dodi Fayed juga. Di tahun 2013 ada pemecahan atom nuklir, perdebatan aborsi terpicu kembali di dalam gereja Katolik. Tahun 2014 ada kematian seorang Paus II. Tahun 2015 ada Hillary Clinton, kemudian bantuan bencana kelaparan. Tahun 2016 ada bencana ekologi 1 dan bencana ekologi 2. Tahun 2017 bencana ekologi 3. Kemudian ada skandal-skandal di dalam gereja Katolik Roma 1 dan ada skandal-skandal di dalam gereja Katolik Roma 2. Ada skandal-skandal di dalam gereja Katolik Roma 3 dan ada Al-Qaeda juga nih di tahun 2017 ya, ini udah lewat sih. Dan tahun 2020 akibat buruk dari perpecahan gereja Katolik Roma ya. Tahun 2021 serangan teroris di Prancis Selatan, kemudian ada kemunculan sebuah pulau ayah kandung Pangeran Harry. Tahun 2022, nah ini tahun saat ini ya. Di sini ada pewarisan tahta kerajaan Inggris dan kemudian Raja Charles III dari Inggris turun tahta. Sir Bevis yang malang. Kemudian tahun 2023 ya, keluarga pertama yang baru pelopor. Tahun 2024 keluarga pertama yang baru. Tahun 2025 perang antara Syiah melawan Wahabi Salafi. Tahun 2027 ada 6 penjudi mujur ya.
Menarik juga ya. Kemudian tahun 2028 ada penemuan ramuan ajaib, keruntuhan finansial, dan kebangkitan kembali agama. Oke, menarik. Tahun 2029 matahari 1 dan matahari 2. Oke, tentu saja ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Kalau dalam agamaku sendiri sebenarnya ini kami tidak boleh mempercaya ini ya, tapi nggak tahu di agama lain mungkin punya pandangan yang berbeda terkait dengan ramalan-ramalan seperti ini. Tahun 2009 ada matahari 1, kemudian ada matahari 2 ya. Tahun 2032 ada kebenaran politik 1, lahirnya antikristus ketiga pertanda 1, lahirnya antikristus ketiga pertanda 2, dan pemilihan presiden AS. Tahun 2033 perang golongan, tahun 2034 ada kebenaran politik 2. Oke, kira-kira umur berapa nih kalian nih di tahun 2033 dan 2034 ya. Kemudian kebenaran politik 3. Oh, ini masih di tahun 2034 ya, ada peristiwa kebenaran politik 3 dan kelahiran antikristus yang ketiga nih, pertanda 3. Oke, tahun 2035 kebukuan musim dingin, kelahiran antikristus yang ketiga juga. Kemudian tahun 2036 ada kelahiran antikristus yang ketiga akibatnya ya. Tahun awal 2037 perang antara Australia dan Indonesia. Tahun 2037 pembalikan proses penuaan. Tahun 2039 masalah Turki Yunani. Tahun 2040 badai besar, akhir kerajaan di Inggris 1, kemudian akhir kerajaan di Inggris 2, dan akhir kerajaan di Inggris 3. Kalau menurut penulis buku ini ya, jadi di tahun 2040 itu akan kerajaan Inggris itu akan berakhir gitu ya katanya. Ya kira-kira kita masih hidup gak nih di tahun 2040? Oke, tahun 2041 nih lahirnya pemimpin Pan Afrika. Tahun 2043 perang agama 1 dan perang agama 2 ya. Tahun 2044 ada perang kimia, dan tahun 2045 penggabungan Katolik atau Yahudi. Tahun 2046 ketidaksadaran kolektif, kemudian ada kejatuhan meteor sebagai tanda perubahan dan pemilihan paus ya. Tahun 2047 ada pembunuhan mafioso 2. Tahun 2048 ada pemanasan global 2, topan AS pemanasan global 3. Tahun 2049 ya ada imigrasi Prancis. Tahun 2051 ada terorisme. Tahun 2052 ada emansipasi wanita muslim. Tahun 2053 perang antar gender, kemudian ada pembakaran buku. Ini kayak peristiwa zaman dulu ya, waktu buku-buku umat muslim itu dibakar juga, perpustakaannya dibakar, buku-bukunya dihanyutkan di sungai sampai tintanya itu berwarna biru ya. Itu kira-kira menurut kalian itu peristiwa apa ya? Saya lupa ya, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Kemudian tahun 2054 musim hujan, kemudian ada perimbangan Amerika dan Cina. Tahun 2055 ada keruntuhan palsu Amerika atau Cina. Kemudian Islam mengganggu keseimbangan kekuasaan dunia 1. Islam mengganggu keseimbangan kekuasaan dunia 2. Apakah apa ini? Maksudnya gimana nih? Ya nanti aku coba baca-baca dulu ya. Tahun 2056 Islam mengganggu keseimbangan kekuasaan dunia 3. Kemudian ada krisis di dalam gereja Katolik Roma 1, ada krisis di dalam gereja Katolik Roma 2, krisis di dalam gereja Katolik Roma 3, dan krisis di dalam gereja Katolik Roma 4. Tahun 2057 ada krisis di dalam gereja Katolik Roma ke-5 ya. Kemudian tahun 2059 ada ajaran Buddha dan gereja Protestan. Tahun 2060 Inggris menarik diri dari Uni Eropa. Bukannya udah ya, atau mungkin aku salah. Oke, gimana menurut pendapat kalian nih? Tulis di kolom komentar. Kemudian ada konflik Serba Kroasia. Kemudian ada tahun 2061 ada kepemimpinan Prancis dan perang Arab. Arab bakal perang nih tahun 2061 kata buku ini. Tapi tentu saja kalau saya sih tidak percaya gitu ya sebelum melihat dengan mata kepala sendiri. Tahun 2062 wabah di seluruh dunia. Tahun 2063 peringatan akan perang masa depan. Tahun 2064 konsekuensi. Oke, sorry ya kalau misalnya ada suara-suara gitu ya, karena nggak tahu tuh lagi ngapain gitu. Tahun 2062 ada wabah di seluruh dunia. Tahun 2063 ada peringatan akan perang masa depan. Tahun 2064 konsekuensi penarikan diri Inggris dari Uni Eropa. Tahun 2065 ada perjanjian Roma. Kemudian ada bahaya penggantian janin. Kemudian tahun 2066 ada Uni Eropa, kemudian ada Inggris dan Skotlandia berselisih mengenai Uni Eropa. Tahun 2067 bencana kelaparan hebat. 2068 ada perang nuklir di Eropa baru. 2069 ada peringatan perang global. Perang nih 2069. Tahun 2070 perang global 1, perang global 2, perang global 3, dan perang global 4 ya. Tahun 2071 perang global 5. Tahun 2075 perang global akibat atau akhir dari periode burung Hong itu apa ya, kalian tahu nggak? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, kemudian ada antikristus ketiga bagian 1 nih di tahun 2075.
Kemudian tahun 2077 ada Antikristus bagian 2. Oh, sorry ya, Antikristus 3 bagian 1. Oh, ini tahun 2077 maksudnya Antikristus ketiga bagian 2 ya. Kemudian ada Benteng Inggris setelah Perang Global. Tahun 2078 pembangkangan sipil dimulai. Tahun 2079 perubahan tata dunia. Tahun 2080 perubahan iklim akibat perang global. Oke, kemudian ada tsunami juga nih tahun 2080 ya. Dan tahun 2081 tsunami ketiga ya. Kemudian ada pemimpin baru muncul ya di tahun 2081 ya. Siapa nih pemimpinnya? Kemudian tahun 2082 ada gempa bumi Eropa. Kemudian ada wabah belalang ya. Ini kayak zaman Fir'aun dulu ya. Yang baca kisah Fir'aun dulu tentu sudah tahu ya, dulu Fir'aun juga ada wabah belalang. Kemudian ada tahun 2083. Oke, kalau aku nggak salah sih. Ya. Kemudian tahun 2083 ada gempa bumi AS. Tahun 2085 ada krisis Prancis, pendahuluan 1, masa depan Israel juga. Tahun 2089 ada pemisahan Siprus, AS dan China berhadapan langsung. Tahun 2090 Hungaria dalam krisis. Kemudian ada kecelakaan nuklir Yunani. Tahun 2091 ada 20 tahun sejak berakhirnya perang global ya, jadi dibahas. Kemudian ada banjir ron. Kemudian ada 2095 krisis Prancis, pendahuluan 2, kebakaran ekologis juga. Kemudian tahun 2096 sekularisasi sebuah negara adidaya. Kemudian ada tahun 2097 ada Timur Tengah. Kemudian 2098 ada krisis Prancis 1. 2099 ada krisis Prancis 2. Tahun 2100 ada krisis Prancis 3. Krisis Prancis Inggris ya, tahun 2011 ada krisis Prancis 4. 2103 pemanasan global 4 atau bencana kelaparan. Kemudian ada bencana kelaparan Mediterania. Tahun 2015 perang di bawah laut nih. Perang di bawah laut ini kayak Aquaman gitu ya maksudnya ya. Tahun 7048 ya, langsung lompat nih ke tahun 7048 ya. Nostradamus berpamitan ya. Jadi tahun 7074 kiamat atau ramalan terakhir ya. Jadi kiamat itu menurut si penulis di tahun 7074 ya. Kemudian di sini juga dibahas tentang penulisnya halaman 471. Oke, di sini kita coba cek ya penulisnya di halaman 471. Ya, ini dia ya, penulisnya Mario Reading ya, penulis novel yang pernah memenangkan penghargaan. Seumur hidupnya selalu tertarik pada Nostradamus dan belum lama ini telah menemukan suatu metode untuk menentukan angka tahun yang berkaitan dengan ramalan-ramalan Nostradamus. Sini ringkasannya ada ya, gurauan itu ditujukan pada kita, semua yang dipikirkan manusia akan abadi pada akhirnya, akan hilang dalam kabut waktu. Kita hanyalah bagian dari keseluruhan dan tidak akan lagi relevan bahkan dengan diri kita sendiri. Nah itu dia daftar isi dari buku Nostradamus ini ya, The Complete Prophecy for the Future. Jadi buat kalian yang mau beli buku ini secara online, sekarang setelah nonton video ini kalian bisa tahu ya kira-kira daftar isinya seperti apa dan apa saja yang dibahas dalam buku ini gitu. Dan kalau misalnya kalian tertarik aku ngebahas satu persatu dari topik-topik tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya kira-kira aku bakal bahas yang mana nih yang lebih menarik menurut kalian. Oke, dan jangan lupa subscribe channel ini, dukung terus, share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, see you in the next video.